Ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir Bani Israel dilaknat oleh Allah dengan lisan Nabi Daud alaihissalam dan dengan lisan Nabi Isa alaihissalam. Dilaknat orang-orang Bani Israel. Kenapa dilaknat pertanyaannya? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka maksiat dan juga melampaui batas. Dua hal, maksiat dan melampaui batas. Bahasa Jawanya kebacut ya. Karena mereka melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka enggak nahi mungkar, enggak cukup maksiat ditambah lagi enggak nahi mungkar. Kebacut lah ini ya. Kalau maksiat ada yang nahi mungkar itu bagus, baik. Iki wis maksiat enggak nahi mungkar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean syukur kalau ada di daerahnya ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Syukur sampean. Kenapa? Mereka itu tumbal, penolak bala. Bala nggak jadi turun gara-gara apa? Gara-gara ada orang amar ma'ruf nahi mungkar. Iki wis maksiat, seneng maksiat, nanggap orkes, minum khamar, orang-orang yang berjuang dimusuhi. Nah ini melampaui batas ini. Melampaui batas ini. Wis seneng maksiat, gak seneng ambek wong sing berjuang, gak seneng ambek wong sing nahi mung. Lanjut ya ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa harus ada di umat ini, di setiap kota, setiap desa harus ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Harus ada, Pak. Harus ada ini orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kosong nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, pasti kena bala, pasti kena musibah. Harus, kata Allah, hendaknya ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kata Imam Ghazali, lihatlah yang beruntung siapa? Yang beruntung, yang sukses adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sebelum saya lanjutkan ke hadisnya, saya tadi datang senang. Kenapa? Masya Allah banyak mujahidin di sini. Teringat di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sering saya baca hadis, sering saya baca cerita sahabat, tapi prakteknya nggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, ketika saya sampai sini, alhamdulillah senang saya lihat banyak mujahidin, banyak orang-orang yang amirin bil ma'ruf nahin anil munkar. Umurnya masih kecil-kecil tapi sudah ada semangat jihad. Zaman sahabat itu, Pak, mau jihad itu ngantri.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak boleh dulu sama Rasulullah karena umurnya belum cukup. Sayyidina Ibn Umar juga begitu. Saking semangatnya jihad, ya Rasulullah saya mau ikut perang sekarang. Jangan, tahun depan kata Nabi. Ya Rasulullah saya pengen ikut. Semuanya para sahabat ingin berjuang, ingin berjihad. Kenapa? Karena tahu fadilahnya berjihad ini sangat besar. Sampai-sampai para wanita, ibu-ibu di zaman sahabat kepingin jihad, Bu. Ya Pak, ibu-ibu ini kepingin jihad ta. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok enak orang laki-laki bisa jihad. Lah sakit kami ini para wanita bagaimana? Saya pengen ikut jihad juga kata para wanita. Semangat sampai-sampai nggak gelem kalah mbek wong lanang. Kenake wong lanang tok sing entuk pahala sing iso jihad. Aku juga pengen jihad jadi wong wedok-wedok iki. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, jihadul mar'ah husnut tabaul. Jihadnya para wanita, ibu-ibu ini adalah berbaik kepada suami, berbuat baik kepada suami, menghormati suami, nurut suami. Itu jihadnya perempuan. Gak celaduan. Apa artinya celaduan nih? Saking mereka semangatnya berjihad sampai para wanita, para ibu-ibu itu di zaman Rasulullah, para laki-laki berjihad, mereka ikut datang ke medan perang. Alasannya ke Rasulullah pengen ngobati orang-orang yang terluka. Alasannya ke Rasulullah pengen ngobati orang-orang terluka, tapi nyingit watu di ibu-ibu. Kalau anak musuh teko dibalang watu. Anak musuh meneng gak ketok balang meneng. Saking semangatnya jihad. Mangkane ana wong lanang gelem jihad banci berarti. Wong wedok ae wing jihad mosok lanang gak gelem jihad. Sengayo rok kae ya. Sengayo sarung gawe rok. Kenapa mereka semangat berjihad? Karena tahu fadilah keutamaannya orang berjihad, keutamaannya orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bayangkan Pak, di Al-Quran itu disebut Allah menyebut para nabi, derajatnya para nabi. Faulaikal ladzina ma'anamallahu alaihim ma'alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin was syuhada wasolihin. Solihin nomor 4 Pak. Ini solihin dah, nak solihin. Nabi dulu derajatnya paling tinggi. Setelah Nabi para siddiqin. Siapa para siddiqin itu? Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini makomnya tinggi-tinggi. Makom siddiqin itu enggak ada lagi setelahnya kecuali an-nubuwah, kenabian. Makom sing paling notok Pak, ndak ono meneng wis. Dukure dadi nabi. Itu makomnya orang-orang besar, di antaranya Al-Habib Abdullah Haddad Shahibur Ratib. Beliau minas siddiqin, termasuk orang-orang yang memiliki makom siddiqin, derajat yang tinggi. Setelah nabi, siddiqin. Setelah siddiqin adalah syuhada, orang-orang yang berjuang fisabilillah. Kemudian baru solihin, orang-orang yang soleh, sembahyang di masjid, dzikir, sholawatan. Nomor piro? Nomor 4. Nomor 3-nya siapa? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Loh, para syuhada itu kan orang yang mati di medan perang? Enggak pasti. Setiap orang yang ada ingin perjuangan Islam itu adalah syahid, walaupun mati di atas kasur. Sayyidina Khalid bin Walid mati di mana? Mati di atas kasur, tapi dikatakan syahid. Kenapa? Karena perjuangannya untuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mati di mihrab ketika sholat, tapi dikatakan syahid karena tujuannya karena Allah, karena berjuang karena Allah. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan
mati di rumahnya dikatakan syahid. Pokoknya sampai ada niat ingin jihad, walaupun mati dimanapun, mati dalam keadaan syahid. Nomor 3, Pak, setelah Nabi, Siddiqin dan syuhada. Itu yang pertama. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut wa faddalallahu al-mujahidin 'ala qaidina. Ya, ayat terusannya itu. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, meninggikan derajat para mujahidin daripada orang-orang biasa dengan derajat yang banyak, dengan derajat yang tinggi. Orang yang nggak mau jihad itu namanya qaidin. Orang yang berjihad namanya mujahidin. Allah mengangkat derajat para mujahidin melebihi qaidin, orang-orang yang nggak mau jihad, dengan derajat yang banyak dan tinggi. Ini sama seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan derajat yang banyak, derajat-derajat yang banyak. Atau oleh bahasa Jawa ini kasarannya waduh. Antara mujahid sama orang biasa derajatnya gak bisa dikejar dengan tahajud, gak bisa dikejar dengan zikir, Pak. Gak bisa dikejar dengan apapun. Makanya para sahabat luwe mele jihad, luwe mele berjuang daripada lain-lainnya. Kalau ada seruan jihad ditinggal loh kabeh, Pak. Apapun pekerjaannya, apapun ibadahnya ketika itu ditinggalkan untuk berjihad fisabilillah, karena tahu keutamaannya sangat besar. Gak gampang, Pak. Orang berjihad itu menyumbangkan nyawanya. Nyawanya disumbangkan kepada Allah. Umurnya diberikan untuk Allah. Mati karena Allah. Rela diberikan semuanya karena Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibeli oleh Allah jiwa mereka dengan harga surga. Ini keutamaan orang berjihad dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sampean kudu seneng lek anak-anake, dulur-dulure, tangga-tanggae gelem berjihad, gelem amar ma'ruf nahi mungkar, bangga sampean, seneng sampean, bantuan lek iso. Kenapa? Pengaman bumi, pengaman kota, pengaman desa, sampean nekakno orkes tambahake bal